Masih bersama saya Latif Sregar, kita ada di spesial Dialog Ines.id. Kita masih ada satu sesi lagi, saya ke Bung Diki. Bung Diki, disampaikan oleh Pak Wawali tadi, bagaimana membuat ekonomi jalan tetapi pandemi ditekan. Ini di level masyarakat seolah-olah menjadi dua kubu yang berbeda. Bisakah ini menjadi satu saja, ekonomi jalan, pandemi ditekan? Itu bisa? Contoh di Korea bisa, artinya sudah ada, kita syukurnya kita itu ada posisi di belakang dari beberapa negara yang sudah duluan mengalami, dan ini artinya kita dalam posisi yang bisa belajar. Salah satu yang bisa kita jadikan rujukan yang sangat bagus adalah Korea Selatan. Nah, Korea Selatan saat ini sudah sangat longgar, sudah mulai aktif nih masyarakatnya. Tetapi bukan berarti tracing dan isolasi dan juga tesnya tiap kendurkan, tetap apalagi di perbatasan ya, di border pintu masuk negaranya. Artinya ini bisa terjadi, dan ya kembali ke 3 strategi tadi yang harus kita perkuat. Kendalanya adalah seperti yang tadi disampaikan Mbak Brian juga, bahwa memang Indonesia ini kan luas ya, dan satu yang harus kita pahami, Indonesia ini terdiri dari kepulauan. Nah, dengan adanya kepulauan-kepulauan ini, sebetulnya ada plus minusnya. Plusnya itu sebetulnya untuk pulau-pulau yang kecil, yang mohon nanti Mbak Brian sampaikan ke Satgas, untuk pulau-pulau kecil yang belum terlalu ada, bahkan saya yakin ada yang belum terjamah di pulau-pulau yang jauh sana, ini adalah posisinya sebetulnya seperti lockdown alami, seperti lockdown natural. Ini yang harus betul-betul dimanfaatkan. Artinya mereka harus memperkuat bordernya, pintu masuknya. Dan untuk yang kita yang sudah di Jawa ini, karena sudah memang dalam posisi lumayan agak matang nih, belum di puncak, tapi mulai agak matang kurvanya, ya kita tinggal perkuat di 3 strategi itu. Dan kalaupun untungnya sayangnya Pak Wakil Wali sudah ini ya. Saya sih ingin menyarankan jangan diperpanjang. PSBB itu Cukup. ongkosnya besar ya. Ongkosnya besar, efektivitasnya tidak tinggi. Oke. Ini masalahnya. Jadi efektivitasnya tidak tinggi. Karena gini, untuk memberlakukan PSBB itu, persiapannya menyadarkan masyarakat bahwa ini harus ada perubahan pola hidup, termasuk juga banyak sektor yang juga harus kita koordinasikan, dan ini nggak akan, saya kira apalagi masyarakat kita agak sulit ya untuk dalam perubahan yang sangat drastis dalam pola kehidupan. Tapi Jadi Bung Diki, kalau saya kembali menegaskan sih 3 itu ya. PSBB aja, Bagaimana Bang? ketika PSBB saja diketatkan, orang masih bepergian, masih kemana-mana, gimana kalau PSBB-nya dicabut? Jadi bepergian tuh sebetulnya bukan masalah, Bang. Jadi yang penting itu adalah ketika di orang yang pergi itu sudah kita pastikan dia tidak membawa virus. Itu yang penting. Oke. Jadi harus ada upaya program untuk screeningnya. Tes dan tracing Jadi itu ya. ini yang betul. Ini yang terjadi di Korea dan tapi kembali kalau kita seperti Wuhan, memang betul seperti yang Mbak Brian tadi sampaikan, itu idealnya, cuma mereka ya mungkin dukungan secara komprehensifnya sangat kuat dan juga mereka konsen di situ. Tapi kita seperti yang sudah disampaikan, memang posisinya sekarang sudah menyebar, sehingga kembali dengan penguatan itulah, itu satu-satunya yang paling efektif. Itu teoritis, insya Allah kalau misalnya kita bisa penuhi angka-angka ideal itu, bisa kita kendalikan lah, relatif bisa kita kendalikan. Baik, saya ke Mbak Brian. Bagaimana mengkomunikasikan ini ke publik, Mbak Brian, bahwa sebetulnya secara teoritis PSBB itu sebenarnya tidak efektif juga untuk menekan, tapi yang efektif adalah menjaga protokol kesehatan tetap kita lakukan semuanya, walaupun nanti dibuat relaksasi. Mengkomunikasikannya harus bijaksana ya, karena kalau orang salah mengerti malah yang terjadi efek sebaliknya begitu. Karena begini, testing itu kan bukan vaksinasi.
gitu. Jadi kalau misalnya seseorang ditangkap kemudian diimunisasi dan kemudian menjadi kebal, dia bisa berkeliaran. Nah, testing kan tidak seperti itu. Seseorang diperiksa kemudian hasilnya negatif, tidak ada jaminan bahwa besok itu dia tidak tidak tertular atau tidak tertular begitu. Apalagi tadi kalau kecuali seperti model ideal di Wuhan di mana semua orang yang positif sudah diisolasi sehingga yang berkeliaran itu adalah mereka yang negatif. Nah, sekarang kan situasi ideal itu tidak terjadi dan saya hitung-hitungan dengan kawan-kawan tuh nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin tadi karena reagennya nggak akan bisa cukup, jumlahnya terlalu banyak, nyaris tidak cukup. Bahkan saya sudah mulai berdiskusi dengan kawan-kawan, apa nih dengan situasi seperti ini nih, Bung Diki, dengan situasi seperti ini apa gitu, kayaknya perlu ada terobosan, ada sesuatu yang berbeda yang harus berani kita ambil. Tetapi yang jelas kalau model herd immunity itu bukan pilihan ya, itu bukan pilihan. Gitu loh. Itu tidak artinya kita mengorbankan beberapa orang dengan situasi sistem kesehatan kita yang masih seperti ini. Apalagi kalau kemudian seperti tadi saya sudah sampaikan 60% sudah tersebar keluar, di luar itu bisa jadi kesiapan fasilitas kesehatan itu tidak sebagus di DKI. Begitu ya. Nah, ini mungkin tantangan kita bersama nih, Bung Diki nih. Gimana nih alternatifnya seperti apa? Supaya clear nih, gimana Bung Diki alternatifnya? Jadi kalau saya mengusulkan memang memang jadi gini, ada strategi pendek, menengah, dan panjang nih. Nah, di strategi kita ini, salah satu yang harus ditekankan ini memang di rapid test. Rapid test yang Indonesia ya, Indonesia yang dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi ya. Ini yang belum, tapi ini ada dalam strategi di setiap negara itu ada itu untuk mendapatkan rapid test. Karena betul yang disampaikan Mbak Brian tadi bahwa memang nggak bisa dijamin orang yang dites sekarang negatif dan besok jadi positif. Itu sebabnya juga yang akhirnya saya tidak terlalu setuju tentang pooling test ya, karena pooling test ada lagi bahasan yang lain. Walaupun pada level yang jumlahnya 10 bisa saja untuk menghemat. Jadi mungkin memang ini tentu tidak bisa dalam waktu relatif singkat kita capai cara solusi terbaiknya, tapi ada beberapa memang alternatif yang bisa kita siasati. Salah satunya bisa saja misalnya pooling test dengan jumlah yang 10 ini yang masih dalam batasan rekomendasi WHO misalnya untuk mengefisienkan. Selain juga memang kalau keterbatasan ada di testing, mau nggak mau ada memerlukan ketepatan memilih populasi yang rawannya. Mana yang ini kan memang akhirnya ke semacam sampling ya. Memastikan itu yang pernah saya lakukan dulu dengan Dr. Pandu dari UI juga untuk HIV nih kita di 2000-an, tahun 2000-an. Kurang lebih ya kita akhirnya menggunakan metode statistik untuk sampling lah, untuk memastikan mana populasi yang rawan dan akhirnya kita isolasi. Nah, isolasi ini pun saya melihat isolasi yang tepat untuk Indonesia itu isolasi yang terpusat, Bang. Bukan isolasi mandiri karena tampaknya nggak terlalu efektif nih isolasi. Jadi kalau tadi Pak Wakil Wali Kota ada menyiapkan misalnya gedung tempat, harusnya ada juga tempat yang memang untuk isolasi terpusatnya Bogor. Karena di banyak studi di banyak negara, isolasi yang sifatnya terpusat ini lebih efektif dalam menjamin bahwa si orang yang di isolasi ini ada tetap di situ dan dia keluar dalam kondisi yang baik lah. Dan jadi kurang lebih ada beberapa sebenarnya opsi, walaupun tentu harus didiskusikan lebih lanjut ya. Baik. Terakhir saya ke Mbak Brian, 19 hari lagi menuju akhir dari masa darurat kebencanaan pandemi ini. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan atau dibutuhkan oleh pemerintah dari kami-kami ini untuk memberi masukan biar ini segera selesai? Mungkin sekarang begini, bagaimana bisa menggerakkan semua komponen bangsa ini untuk bersama-sama bertanggung jawab mengatasi ini. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah. Tentu saja pemerintah mempunyai peranan dari sisi regulasi, membuat kebijakan, baik itu kebijakan yang sifatnya dokumen tertulis, perundang-undangan maupun program. Tetapi itu tidak cukup, karena kemampuan kita
pemerintah terbatas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai ke pemerintah desa pun itu akan sangat terbatas. Sehingga komponen yang lain itu harus turut membantu. Kekuatan terbesar sebetulnya adalah social capital yang terbesar itu ada di masyarakat sipil. Dan bahkan sampai ke ujung lagi adalah responsibility, individual responsibility. Bagaimana ini sebetulnya yang sudah disuarakan sejak pertama kita menjalankan dalam situasi respon terhadap pandemi COVID-19 ini. Setiap orang melakukan evaluasi terhadap dirinya masing-masing, kemudian tahu status dirinya terhadap COVID-19 seperti apa, dengan tanggung jawab, kemudian berusaha untuk tidak menularkan kepada orang lain, dan menjaga supaya dirinya tidak tertular juga. Begitu. Kemudian kelompok yang lebih besar, RT RW itu juga sebuah kekuatan. Hanya dengan bekerja sama sesuai dengan potensi dan wewenang, otorisasi yang dimiliki di masing-masing pihak, maka kita bisa lebih optimis untuk bisa mengatasi ini ya. Walaupun tadi ada catatan yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden minggu yang lalu, bahwa selama vaksin ini belum ditemukan, artinya semangat kita, intervensi yang kita lakukan itu adalah untuk menurunkan kurva, targetnya maunya Mei ini sudah turun, tapi kita juga harus siap bahwa ini mungkin bisa jadi tidak mencapai titik nol. Masih akan ada fluktuasi, tetapi mudah-mudahan ini pada batas yang masih bisa kita tolerir. Untuk itu, makanya itu yang disebut dengan new normal lah, bagaimana kita kemudian menyesuaikan diri dengan situasi itu sampai vaksin ditemukan, obat virusnya, antiviralnya juga bisa ditemukan. Ya, demikian. New normal yang kita lakukan pada hari ini, dengan mudahnya kita berbincang-bincang dengan orang di Australia sana ya. Ya, mau ada PSBB atau enggak, yang penting jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan menulari. Brian, terima kasih. Bung Diki dari Australia, terima kasih. Juga terima kasih kepada Anda yang mendengarkan kami lewat YouTube, Depok Ceria, Paik Hidayat, Dailan, Dodi Tatipang, Budi Satria, dan masih banyak lagi yang bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu, tidak bisa kita jawab semuanya. Sampai di sini spesial dialog pada hari ini. Latif Sregar pamit. Untuk Indonesia yang lebih baik, kita semua bekerja sama.